Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Dr. Purwati Keswarini Suprapto, Magister Sains yang saya hormati, kepada Bapak Diki Muhammad Caidir, Magister Pendidikan yang saya hormati, serta kepada rekan-rekan yang saya banggakan. Kami dari kelompok 4 kelas A akan presentasi mengenai konservasi genetik. Kami di sini beranggotakan saya Tia Aliani Lestari, NPM 182154021, ada Mira Rosa Sintiawati dengan NPM 182154001, ada Rini Sri Haryati dengan NPM 182154004, dan ada Dini Andriani dengan NPM 182154099. Ada beberapa konten materi yang akan kami sampaikan pada presentasi kali ini. Yang pertama ada Conservation Genetic and Conservation Biology. Yang kedua ada Bottlenecks, Inbreeding, and Population Decline oleh saya sendiri, Tia Aliani Lestari. Yang ketiga ada Measuring Genetic Diversity in Population. Yang keempat ada Solving the Problem of Inbreeding oleh Rini Sri Haryati. Yang kelima ada Can Inbreeding Cause Extinction. Yang keenam ada Landscape Genetic and Habitat Fragmentation. Yang ketujuh ada Managing Genetic Diversity in Wild Population oleh Mira Rosa Sintiawati. Yang kedelapan ada Managing Genetic Diversity in Captive Population. Dan yang terakhir ada Applying Genetic Information in Conservation oleh Dini Andriani. Materi yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri, Tia Aliani Lestari, mengenai Conservation Genetic and Conservation Biology atau genetika konservasi dan biologi konservasi. Pada tahun 1990, IUCN atau International Union for Conservation of Nature atau World Conservation Union atau Pelestarian Alam telah mengidentifikasi konservasi mengenai keanekaragaman genetik, keanekaragaman spesies, dan keanekaragaman ekosistem. Keanekaragaman genetik merupakan keanekaragaman dari pembawa sifat yang terletak pada kromosom. Kromosom ini berada di inti sel. Keanekaragaman gen menjadikan adanya variasi antar individu yang memiliki jenis yang sama. Hal ini karena individu tersebut memiliki bahan dasar atau faktor penentu yang sama, tetapi dengan susunan yang beraneka ragam. Yang kedua ada keanekaragaman spesies atau keanekaragaman jenis, merupakan perbedaan yang dapat ditemukan pada komunitas atau kelompok berbagai spesies yang hidup di suatu tempat. Dan yang ketiga ada keanekaragaman ekosistem. Keanekaragaman ekosistem merupakan suatu interaksi antara komunitas dan lingkungan abiotiknya pada suatu tempat dan waktu tertentu. Komunitas adalah kumpulan populasi yang berinteraksi pada suatu tempat dan waktu tertentu. Semua makhluk hidup berinteraksi dengan lingkungannya yang berupa faktor biotik dan faktor abiotik. Selanjutnya, ahli biologi konservasi memiliki dua tujuan utama dalam studi dan penerapan genetika menurut Lin tahun 1996. Yang pertama, untuk melestarikan variasi genetik yang diwariskan. Yang kedua, untuk mencegah fiksasi alel yang dapat berkontribusi terhadap pengurangan fitness dan akumulasi mutasi yang berbahaya. Yang kedua ada bottlenecks, inbreeding, and population decline atau kemacetan, perkawinan sedarah, dan penurunan populasi. Selanjutnya, bagaimana proses dan peristiwa genetik dapat mengarah pada populasi yang menurun? Ketika populasi suatu spesies menjadi terlalu kecil, mereka tunduk pada proses genetik seperti depresi perkawinan sedarah karena kurangnya aliran gen, fiksasi alel dari pergeseran genetik, dan hilangnya keanekaragaman. Kombinasi ini dapat menyebabkan penurunan kebugaran populasi dan meningkatkan risiko kepunahan. Penyimpangan genetik adalah ketika frekuensi alel berubah dalam suatu populasi berdasarkan peristiwa kebetulan. Perubahan frekuensi benar-benar acak dan tidak ada pemilihan tekanan untuk alel tertentu. Penyimpangan genetik berbeda dari seleksi alam, yang merupakan proses di mana suatu populasi perlahan-lahan menjadi lebih cocok dengan lingkungannya. Seleksi alam adalah proses yang mendukung alel yang paling cocok dan tidak acak seperti penyimpangan genetik. Peristiwa genetik dapat mengarah pada populasi menurun
Karena 5 hal. Yang pertama ada genetic drift. Genetic drift merupakan perubahan dalam gen pool karena suatu kejadian yang menyebabkan frekuensi alel dalam populasi tersebut mengalami perubahan. Yang kedua ada gen flow. Di dalam suatu populasi mempunyai kemungkinan untuk kemasukan alel atau kehilangan alel karena gen flow atau aliran gen pertukaran gametik karena migrasi dari individual yang fertil atau gamet antar populasi. Yang ketiga ada mutasi atau perubahan dalam susunan DNA suatu organisme. Yang keempat ada inbreeding depression atau berkurangnya kebugaran biologis dalam populasi tertentu sebagai akibat dari perkawinan sedarah atau perkembangbiakan individu terkait. Dan yang kelima ada seleksi alam. Makhluk hidup yang tidak mampu beradaptasi dengan lingkungannya lama-kelamaan akan punah. Hambatan populasi dapat dibagi menjadi 3 tahap unik. Yang pertama ada before it occurs. Sebelum peristiwa kebetulan terjadi, terdapat keragaman genetik dalam populasi. Anggota populasi yang berbeda memiliki alel yang berbeda untuk sifat yang berbeda pula. Yang kedua ada a change if it occurs. Efeknya dipicu oleh semacam peristiwa kebetulan. Biasanya bencana alam seperti kebakaran hutan atau gempa bumi. Peristiwa ini sangat mengurangi jumlah populasi. Anggota mana yang bertahan hidup berdasarkan kebetulan. Yang ketiga ada decreased genetic diversity. Karena hanya beberapa anggota populasi yang bertahan, hanya alel mereka yang bertahan juga, peristiwa kebetulan tersebut menyebabkan hilangnya keragaman genetik di dalam populasi. Meskipun populasi dapat tumbuh kembali ke ukuran aslinya, ia tidak akan memiliki keragaman genetik yang sama seperti sebelum kejadian. Grafik tersebut yang terdapat pada layar yaitu mengenai representasi grafis dari ukuran populasi. Yang A menunjukkan sebelum terjadi, yang B terjadi perkawinan sedarah, dan yang ketiga yaitu terjadinya kemacetan populasi. Hilangnya variasi genetik seperti itu berpotensi memungkinkan proporsi yang lebih besar dari alel resesif terjadi dalam kondisi homozigot, sehingga fenotip yang sebelumnya terselubung diekspresikan. Banyak dari alel resesif ini memiliki efek merusak atau bahkan mematikan pada organisme. Semakin lama bottleneck berlanjut atau semakin lama kemacetan berlanjut, semakin banyak alel yang mungkin hilang. Selanjutnya ada genetic drift. Ketika bencana melanda, ekosistem dapat berubah dengan sangat cepat. Ketika suatu peristiwa menyebabkan penurunan populasi secara drastis, hal itu dapat menyebabkan sejenis penyimpangan genetik atau bisa disebut dengan efek bottleneck. Selanjutnya yaitu ilustrasi bottleneck effect yang bisa dilihat pada gambar yang ada di layar. Yang botol pertama merupakan original population atau populasi sebelum adanya bencana. Warna-warna tersebut ada warna merah, orange, dan hijau merupakan suatu individu, dan warna-warna tersebut mewakili alel untuk gen warna. Ketika bencana melanda pada botol yang pertama yang original population, hanya beberapa spesies yang secara acak yang berhasil selamat, dan yang berhasil selamat ada pada botol new population. Contoh lain dari bottleneck effect yaitu populasi burung robin hitam. Karena aktivitas manusia, pada tahun 1980 seluruh populasi robin hitam turun menjadi hanya 5 burung. Dari 5 yang tersisa, hanya ada 1 betina subur yang tersisa, yang dijuluki oleh para ilmuwan yaitu si biru tua. Hebatnya, spesies ini dapat pulih dari kepunahan yang hampir pasti ini melalui upaya konservasi yang intensif. Populasi robin hitam sekarang kembali menjadi sekitar 250 ekor. Selanjutnya ada inbreeding. Inbreeding adalah produksi keturunan yang terkait dengan keturunan atau bisa disebut juga dengan perkawinan sedarah. Kasus inbreeding dalam suatu populasi dapat diukur dari yang pertama, kesamaan keturunan dalam garis keturunan ibu dan ayah dari seorang individu.
Yang kedua yaitu pergeseran genetik dalam populasi terbatas. Dan yang ketiga yaitu sistem perkawinan dalam populasi yang bereproduksi kecuali suatu spesies memiliki hambatan kuat untuk perkawinan sedarah. Setiap jenis perkawinan sedarah tumbuh lebih kuat karena ukuran populasi menurun dan harus diukur dengan hati-hati untuk membuat keputusan manajemen yang terinformasi tentang strategi pemuliaan untuk populasi yang kecil. Selanjutnya yaitu inbreeding depression. Dalam studi selanjutnya tentang populasi lalat buah di penangkaran atau Drosophila melanogaster, ahli genetika yang bernama Richard Frankham menciptakan populasi eksperimental di mana ia memanipulasi kepadatan, tingkat perkawinan sedarah, dan tingkat stres lingkungan. Dalam percobaan ini didapatkan hasil yaitu yang pertama, perkawinan sedarah dan akibat hilangnya keragaman genetik mengurangi resistensi lalat terhadap penyakit. Yang kedua, pada populasi kawin, tingkat kepunahan meningkat karena tekanan lingkungan meningkat dengan menambahkan faktor stres tambahan. Yang ketiga, potensi evolusioner adaptif. Kapasitas untuk perubahan genetik jangka panjang berkurang pada populasi kecil karena tekanan lingkungan meningkat. Dan yang terakhir, tingkat kawin sedarah meningkat di bawah kondisi stres. Sekian presentasi dari saya. Kepada presentator selanjutnya dipersilahkan. Baik, bismillahirrohmanirrohim. Saya Rini Sri Haryati. Di sini saya akan menjelaskan mengenai measuring genetic diversity in population atau mengukur keanekaragaman genetik dalam populasi. Nah, berbagai spesies kini hidup dalam lingkungan yang telah dipengaruhi dan dibatasi dengan berbagai kegiatan manusia. Untuk melindungi kelangsungan hidup spesies tersebut, para ahli biologi konservasi perlu menentukan tingkat kestabilan setiap populasi yang berada dalam kondisi beragam. Nah, keanekaragaman genetik atau genetic diversity merupakan suatu tingkatan biodiversitas yang merujuk pada banyak total variasi genetik dalam semua spesies yang mendiami beberapa atau seluruh permukaan bumi yang bisa ditinggali. Sehingga dalam hal ini keanekaragaman genetik dalam populasi dianggap penting untuk dilakukan pengukuran. Nah, selanjutnya yaitu ukuran dasar keanekaragaman genetik. Oleh karena keanekaragaman genetik sangat penting untuk konservasi populasi, maka dalam mengelolanya haruslah memiliki cara kuantitatif untuk mengukurnya. Terdapat 3 pengukuran yang umum digunakan dalam pengukuran keanekaragaman genetik, yaitu polimorfisme, heterozigositas rata-rata, dan keragaman alel. Yang pertama, polimorfisme adalah proporsi lokus polimorfik di seluruh genom. Perhitungannya yaitu P sama dengan jumlah lokus polimorfik per jumlah lokus total. Yang kedua ada heterozigositas rata-rata, merupakan jumlah rata-rata individu dengan lokus polimorfik. Untuk perhitungannya yaitu H sama dengan sigma HI per N, di mana HI merupakan rata-rata heterozigositas di lokus I dan N merupakan jumlah total lokus yang digunakan dalam perkiraan. Dan yang terakhir ada keragaman alel. Hal ini mengacu pada jumlah rata-rata alel per lokus atau digunakan untuk mendemonstrasikan variabilitas. Untuk perhitungannya yaitu A sama dengan sigma A1 ditambah A2 dan seterusnya per N, di mana A1 merupakan jumlah alel di lokus 1, A2 jumlah alel di lokus 2, dan seterusnya, dibagi N yaitu jumlah semua lokus. Nah, untuk heterozigositas rata-rata dan keragaman alel ini dapat digunakan dalam mempengaruhi keragaman genetik dalam populasi kecil, yaitu kemacetan dan penyimpangan genetik. Hilangnya keanekaragaman genetik dari waktu ke waktu. Kemacetan dan pergeseran genetik atau penyimpangan genetik. Setelah kemacetan populasi,
Keragaman genetik yang rendah dapat bertahan selama beberapa generasi, bahkan setelah populasi pulih ke ukuran yang lebih besar. Dengan demikian, ukuran populasi saat ini tidak selalu berkorelasi positif dengan keragaman genetik suatu populasi jika telah mengalami satu atau lebih kemacetan di masa lalu. Hilangnya variasi genetik ini dapat menyebabkan hilangnya heterozigositas. Penyimpangan genetik terjadi di semua populasi, tetapi memiliki efek yang lebih besar pada populasi kecil, karena proporsi perkawinan non-representatif meningkat ketika jumlah total perkawinan rendah. Semakin kecil populasi, semakin besar kemungkinan bahwa sampel atau perkawinan acak individu mungkin tidak mewakili rata-rata maupun kisaran karakteristik genetik dalam populasi. Nah, biasanya penyimpangan genetik ini umum terjadi setelah kemacetan populasi yang merupakan peristiwa secara drastis mengurangi ukuran suatu populasi. Selanjutnya yaitu penyimpangan genetik yang dapat diindeks oleh perubahan frekuensi alel yang dipilih secara acak dalam satu generasi dapat diperkirakan sebagai berikut. Nah, bisa dilihat rumusnya bahwa delta Q sama dengan Q dikali 1 dikurangi Q per 2 NE, di mana NE ini ukuran populasi efektif varians. Nah, sebagai contoh, jika frekuensi Q adalah 0,2 dan ukuran populasi efektif adalah 100, berapa perubahan yang diharapkan pada Q? Nah, kita ketahui bahwa Q sama dengan 0,2 dan NE sama dengan 100. Untuk hasilnya, kalian untuk perhitungannya bisa dilihat ya, delta Q sama dengan masukkan angkanya 0,2 dikali 1 min 0,2 per 2 dikali 100. Hasilnya 0,0008. Nah, penyimpangan genetik dapat menghasilkan hilangnya heterozigositas atau fiksasi alel yang merusak. Akibatnya terjadi penurunan heterozigositas dan jumlah alel yang berbeda pada satu lokus dalam populasi. Selanjutnya, rekan-rekan dapat memperhatikan tabel 5.2 yang ada di sebelah kiri. Nah, tabel ini menunjukkan heterozigositas dan pengaruh ukuran populasi. Nah, tabel ini dikembangkan berdasarkan data dari Kaugley tahun 1994. Nah, heterozigositas atau H dari populasi yang lebih kecil menurun pada tingkat yang lebih cepat daripada populasi yang lebih besar. Nah, perhatikan ya, pada tabel tersebut ditampilkan bahwa terdapat dua populasi, yaitu populasi A dan populasi B, di mana populasi A dengan ukuran awal 50, sedangkan populasi B dengan ukuran awal 10. Nah, dalam waktu 1 tahun, populasi B telah menurun ke level 0,475. Sebaliknya, untuk populasi A memerlukan waktu 5 tahun untuk mencapai ke level 0,475. Nah, dari hal ini berarti menunjukkan bahwa ukuran populasi yang kecil akan menurun lebih cepat dibandingkan dengan populasi yang berukuran besar. Dan semakin kecil populasi, semakin rendah keseimbangan heterozigositasnya. Penyimpangan genetik dan kemacetan populasi dapat bergabung untuk menghasilkan efek jangka panjang pada populasi, bahkan setelah pemulihan numerik. Kemudian untuk gambar yang di sebelah kanan, yaitu merupakan gambar alap-alap Mauritius atau Falco punctatus yang merupakan burung langka yang hanya ditemukan di Pulau Mauritius, bagian barat daya Samudra Hindia. Nah, burung ini mengalami penurunan yang diakibatkan oleh penggunaan pestisida dan perusakan habitat akibat penggundulan hutan pada tahun 1960-an dan awal
1970-an. Populasi ini berkurang dan tersisa satu pasangan yang berkembang biak. Namun melalui perlindungan, restorasi habitat, dan pemuliaan terkelola, populasinya telah kembali menjadi 400-500 individu dan lebih dari 200 pasang berkembang biak. Selanjutnya, tabel tersebut menunjukkan penurunan ukuran populasi mempengaruhi jumlah rata-rata alel. Nah, tabel ini dikembangkan berdasarkan persamaan dari Prenkel dan Soule tahun 1981. Nah, dalam tabel ini, 4 alel diamati, 1 dengan menggunakan frekuensi tinggi dan 3 dengan frekuensi lebih rendah. Nah, alel yang jarang dan kurang umum lebih mungkin hilang selama kemacetan. Alel langka ini biasanya tidak esensial di lingkungan awal, namun ketika lingkungan berubah, mereka mungkin sangat penting untuk bertahan hidup. Nah, dalam kemacetan genetik, alel langka bisa hilang dengan cepat. Jumlah alel diharapkan tersisa setelah hambatan genetik. Nah, M min sigma 1 dikurangi PZ pangkat 2NE, di mana M adalah jumlah alel sebelum kemacetan, PZ itu frekuensi alel ke J, dan N jumlah individu efektif pada kemacetan. Misalnya, sebagai contoh, M4 dan 1 alel adalah umum, tetapi 3 lainnya adalah jarang. Nah, kita bisa lihat pada tabel yang terjadi yaitu jumlah rata-rata alel, karena jumlah efektif individu dari 50 menjadi 1, yang artinya semakin jarang alel, semakin besar kemungkinannya akan hilang. Selanjutnya, untuk mengukur perubahan genetik dengan teknologi, terdapat beberapa cara. Yang pertama ada PCR, yang kedua ada DNA fingerprinting, yang ketiga ada mitokondrial DNA, dan yang terakhir ada genomik. Nah, yang pertama ada PCR atau polymerase chain reaction. Sebagai teknik genetik standar merevolusi biologi konservasi yang dimulai pada akhir 1980-an. Saat ini, teknik ini banyak digunakan untuk menentukan genotip spesies individu dengan menggunakan reaksi yang relatif sederhana, di mana wilayah pendek dari molekul DNA disalin berulang kali oleh enzim DNA polimerase. Nah, untuk melakukan PCR, dua oligonukleotida berhibridisasi ke molekul DNA. Setiap untai heliks ganda di ujung berlawanan dari wilayah yang ditargetkan bertindak sebagai primer untuk sintesis DNA berikutnya dan membatasi wilayah yang akan diamplifikasi. Polimerase diinkubasi dalam larutan dan memfasilitasi produksi untai DNA komplementer baru. Campuran tersebut kemudian dipanaskan, sehingga untaian baru terlepas dari DNA asli. Untaian tersebut kemudian didinginkan, sehingga memungkinkan lebih banyak primer untuk menempel pada posisinya masing-masing, termasuk pada untaian yang baru disintesis. Polimerase melakukan putaran kedua sintesis DNA dan siklus dapat diulang berkali-kali. Akhirnya akan menghasilkan sintesis beberapa ratus juta salinan fragmen DNA yang diamplifikasi yang kemudian dapat dianalisis dengan berbagai cara. Nah, yang kedua yaitu ada DNA fingerprinting atau sidik jari DNA sebagai penanda satelit. Nah, banyak bagian dari genom organisme terdiri dari urutan DNA pendek yang dapat diulang hingga 1 juta kali. Segmen tersebut sering memiliki urutan basa yang berbeda dari bagian lain dari DNA. Oleh karena itu, kepadatan molekulnya juga berbeda. Nah, urutan berulang kali ini disebut sebagai DNA satelit. Beberapa jenis DNA satelit diselingi di seluruh genom organisme. Terdapat 2 jenis penanda DNA, yaitu ada mini satelit dan mikrosatelit.
Dalam mini satelit, beberapa lokus pada kromosom homolog bervariasi panjangnya. Oleh karena itu, mini satelit juga disebut sebagai variable number tandem repeats atau PNTR, dan variabilitasnya membentuk dasar untuk satu jenis sidik jari DNA. Perbedaan panjang yang unik untuk individu akan memberikan dasar untuk identifikasi. Nah, dibandingkan dengan mini satelit, mikrosatelit juga lebih kecil, terdiri dari short tandem repeats atau STRS yang panjangnya hanya 2-4 nukleotida. Seperti mini satelit, mikrosatelit bersifat polimorfik dan menyediakan penanda genetik yang berharga, tetapi memiliki distribusi yang lebih seragam dalam genom. Hal ini membuat mereka berguna dalam membentuk silsilah individu serta dalam aplikasi forensik untuk menentukan asal hewan individu atau produk satwa liar. Mikrosatelit juga dapat dievaluasi dengan teknik yang lebih murah dan padat karya, dan variabilitasnya seringkali spesifik sehingga membuatnya berguna untuk banyak aplikasi dalam konservasi. Selanjutnya yaitu DNA mitokondrial, penggunaan mtDNA untuk analisis filogenetik. Mitokondria merupakan suatu organel yang ditemukan di semua sel eukariotik yang berfungsi terutama dalam mengubah energi kimia menjadi energi yang dapat digunakan langsung oleh sel. Setiap mitokondria berisi 1-15 salinan genom sirkular, jauh lebih kecil daripada genom DNA inti yang sesuai. DNA mitokondria atau mtDNA spesifik untuk fungsi seluler tertentu yang terkait dengan mitokondria, termasuk sintesis subunit yang berfungsi dalam respirasi seluler, unit yang mengkode sintesis RNA transfer atau tRNA setiap asam amino, dan DNA terlibat dalam sintesis RNA ribosom atau rRNA yang berfungsi dalam sintesis protein. mtDNA juga berbeda dari DNA nukleus dalam hal mtDNA diturunkan secara maternal sebagai satu set gen terkait yang diturunkan ke progeni dalam sitoplasma sel telur. Dengan demikian, tidak ada rekombinasi antara genom ibu dan ayah. Cara pewarisan ini menghasilkan diferensiasi mtDNA yang relatif terhadap gen inti dan membuat konstruksi pohon filogenetik lebih mudah. Karena tanpa rekombinasi, jumlah perbedaan nukleotida antara genom mtDNA dari individu, populasi, atau spesies yang berbeda dapat diasumsikan sebagai hubungan langsung. Ukuran keterkaitan filogenetik. Nah, banyak ahli taksonomi menganggap analisis filogenetik mtDNA sebagai metode yang lebih unggul dan lebih objektif untuk menentukan filogeni, karena didasarkan sepenuhnya pada karakter kuantitatif. Karena diturunkan secara maternal, mtDNA dapat digunakan untuk menentukan garis keturunan ibu pada individu atau kelompok, tetapi bukan garis ayah. Ukuran genom mtDNA yang kecil berarti bahwa urutannya telah lama diketahui dan mudah untuk mengidentifikasi polimorfisme di dalamnya. Sifat ini dilengkapi dengan fakta bahwa pada daerah tertentu dari mtDNA berkembang lebih cepat daripada gen inti tunggal pada mamalia. Nah, dengan menggunakan mtDNA untuk studi filogenetik, misalnya untuk menyelesaikan pertanyaan tentang keterkaitan spesies yang sama, atau contohnya dalam studi forensik untuk menentukan apakah bulu tanduk atau daging bagian hewan lainnya berasal dari spesies yang terancam punah atau bukan. Yang terakhir adalah genomik. Nah, analisis genetik pada lokus tertentu merupakan alat yang ampuh, akan tetapi terbatas dalam kapasitasnya untuk menyelesaikan sejarah evolusi dari beberapa organisme serta aspek lain dari struktur genetik. Nah, pada saat ini ada cara untuk beralih dari analisis fragmen kecil DNA ke
ke seluruh genom. Akan tetapi, pendekatan genopik ini tidak praktis untuk semua aspek, kecuali untuk organisasi penelitian terbesar. Tetapi saat ini teknologi canggih dan penurunan biaya telah membuat penyelidikan genom semakin mudah diakses dengan dibantu oleh fakta bahwa data urutan genom sekarang tersedia dari database publik. Pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai solving the problem of inbreeding atau memecahkan masalah inbreeding. Dalam suatu populasi kecil terdapat masalah yang terjadi di mana sulitnya menemukan pasangan dan adanya peningkatan kemungkinan menemukan pasangan yang salah. Artinya, individu dalam populasi kecil lebih mungkin untuk kawin dengan kerabat dekat di mana dengan siapa mereka berbagi banyak alel. Hal tersebut merupakan suatu ancaman bagi spesies yang terancam punah. Nah, selanjutnya, apa yang disebut inbreeding? Inbreeding atau disebut perkawinan sedarah atau disebut juga silang dalam merupakan perkawinan antara dua atau lebih individu yang masih memiliki kedekatan hubungan kekerabatan melalui nenek moyang yang sama. Nah, inbreeding ini biasanya terjadi pada populasi kecil. Nah, selanjutnya, inbreeding dapat dinilai atau diukur dari hal-hal berikut ini. Yang pertama, nenek moyang bersama dalam garis keturunan ibu dan ayah dari seorang individu. Nah, perkawinan ini disebut juga perkawinan sedarah silsilah, di mana terjadi ketika orang tua berbagi nenek moyang. Jenis perkawinan sedarah ini dapat dikuantifikasi sebagai koefisien perkawinan sedarah yang dilambangkan dengan Fv. Nah, kemudian yang kedua ada pergeseran genetik dalam populasi yang terbatas. Kadang-kadang disebut juga perkawinan sedarah sebagai perkawinan non-random atau perkawinan sedarah berdasarkan keturunan. Yang ketiga ada sistem perkawinan dalam populasi yang bereproduksi. Selanjutnya yaitu ada indeks panmictic. Indeks panmictic ini mengukur perkawinan sedarah sebagai suatu penyimpangan dari populasi referensi yang memiliki sistem perkawinan di mana alel di lokus dipasangkan secara proporsional dengan frekuensi dalam populasi keseluruhan. Indeks panmictic dengan demikian akan mengevaluasi penyimpangan dari frekuensi heterozigositas yang diharapkan pada perkawinan acak. Nah, jadi untuk persamaannya yaitu F sama dengan 1 dikurangi H0 per HE, di mana HE ini diharapkan heterozigositas di bawah perkawinan acak dan H0 itu diamati heterozigositasnya. Nah, dalam populasi kawin acak, frekuensi heterozigositas ditentukan oleh persamaan Hardy-Weinberg, yaitu untuk dua alel P dan Q, yaitu persamaannya P ditambah Q kuadrat sama dengan P kuadrat ditambah 2PQ per Q kuadrat. Untuk selanjutnya yaitu the problem of inbreeding depression. Munculnya inbreeding depression atau tekanan silang dalam disebabkan oleh adanya pertukaran gen antar induk dengan keturunannya, persilangan antar kerabat dekat maupun penyerbukan sendiri oleh tumbuhan hermaprodit. Inbreeding depression ini juga ditandai dengan tingginya angka kematian, sedikitnya jumlah keturunan, munculnya keturunan yang lemah, steril, serta memiliki keberhasilan reproduksi yang rendah. Tekanan silang dalam atau inbreeding depression muncul ketika kedua induk memiliki alel resesif dan kedua alel resesif yang pada umumnya bersifat merugikan tersebut melalui proses perkawinan kemudian bertemu atau bersilang sehingga akan memunculkan sifat resesif terkait. Nah, pada kebun binatang dan program penangkaran lainnya, tekanan silang dalam ini merupakan masalah tersendiri, khususnya menyangkut populasi yang berukuran kecil. Tekanan silang dalam akan menghasilkan jumlah individu yang lebih rendah pada generasi berikutnya, sehingga dampak persilangan
Dalam ini semakin diperkuat dari satu generasi ke generasi yang berikutnya. Yang terakhir adalah mengukur koefisien inbreeding. Koefisien perkawinan sedarah atau EP adalah ukuran hilangnya heterozigositas dalam suatu populasi karena efek perkawinan sedarah. Nah, oleh karena itu, seseorang dapat memperkirakan koefisien perkawinan sedarah dari perubahan heterozigositas dari waktu ke waktu. Untuk koefisien perkawinan sedarah ini dikenal sebagai koefisien perkawinan sedarah efektif atau FE dengan persamaan sebagai berikut. FE sama dengan 1 min HT per H0. FE itu koefisien efektif inbreeding, sedangkan HT merupakan tingkat heterozigositas saat itu, dan H0 merupakan tingkat heterozigositas di waktu sebelumnya. Nah, untuk contohnya, jika tingkat heterozigositas pada generasi saat ini adalah 0,4 dan tingkat heterozigositas pada generasi sebelumnya adalah 0,8, maka berapakah nilai FE? Untuk jawabannya bisa dilihat ya, FE sama dengan 1 min, kita masukkan angka-angkanya 0,4 per 0,8 karena nilai HT adalah 0,4 dan H0 adalah 0,8. Hasilnya yaitu 0,5. Maka dari nilai FE tersebut menunjukkan perkawinan sedarah telah mengurangi heterozigositas selama periode waktu tersebut sebesar 50%. Beberapa efek perkawinan sedarah juga dapat dievaluasi dengan mengukur tingkat kelangsungan hidup remaja yang dihitung dengan rumus yang sudah tertera. Nah, untuk S itu tingkat kelangsungan hidup remaja, A adalah tingkat kematian remaja, B tingkat inbreeding, dan F adalah koefisien inbreeding. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Terima kasih. Dilanjutkan ke pemateri selanjutnya. Baik, saya Mira Rosa Sintiawati akan melanjutkan pemaparan materi berikutnya, di antaranya materi 5.5, Can inbreeding cause extinction atau dapatkah perkawinan sedarah menyebabkan kepunahan? Lalu materi 5.6, Landscape Genetics and Habitat Fragmentation atau genetika lanskap dan fragmentasi habitat. Lalu materi 5.7 yaitu Managing Genetic Diversity in Wild Population atau mengelola keanekaragaman genetik dalam populasi liar. Materi 5.5.1 Eksperimen mengenai perkawinan sedara atau inbreeding. Dalam percobaan yang terkontrol yang melibatkan lingkungan lapangan dan juga laboratorium, Jimenez dan teman-temannya memperkirakan keselamatan dari tikus hasil perkawinan sedara dan juga non-perkawinan sedara atau Peromyscus leucopus noveboracensis di hutan gugur campuran di Illinois, Amerika Serikat. Tikus dalam kedua perawatan tersebut telah dibesarkan di laboratorium. Tikus dilepaskan ke lapangan dan ditangkap kembali secara teratur menggunakan perangkap. Perangkap dilakukan di sekitar habitat yang berdekatan untuk memperkirakan proporsi tikus yang meninggalkan lokasi pelepasan. Sebagian besar tikus ditangkap dalam jarak 50 meter dari lokasi pelepasan mereka. Berdasarkan rasio pelepasan, tikus yang ditandai dalam perawatan perkawinan sedara dan non-perkawinan sedara menentukan bahwa selama periode 10 minggu, tikus non-perkawinan sedara secara konsisten memiliki jumlah hidup yang lebih tinggi daripada tikus dari hasil perkawinan sedara. Hasil eksperimen tersebut disertai dengan perbedaan beberapa karakteristik. Misalnya, tikus jantan di kedua perawatan sama-sama kehilangan berat badan dalam beberapa hari pertama setelah pelepasan. Namun, jantan non-perkawinan sedara mendapatkan kembali berat badan mereka atau dapat menaikkan kembali berat badan mereka, tetapi jantan pada perkawinan sedara ini tidak dan terus kehilangan berat badan sepanjang percobaan ini dilakukan. Selanjutnya, materi 5.5.2 atau perkawinan sedara dalam populasi liar. Perkawinan sedara dalam suatu populasi dapat menyebabkan meningkatnya mortalitas dan juga menurunnya fekunditas.
Mortalitas merupakan ukuran kematian rata-rata dari makhluk hidup dalam suatu daerah atau wilayah tertentu. Secara sederhananya, mortalitas ini dapat diartikan sebagai jumlah kematian akibat penyakit tertentu maupun kematian secara alami. Sedangkan fekunditas adalah kemampuan makhluk hidup untuk melakukan reproduksi. Selain peningkatan mortalitas dan penurunan fekunditas yang terkait dengan depresi perkawinan sedara juga mempengaruhi struktur genetik dari populasi. Sebagai contoh, Sullivan dan teman-temannya menemukan bahwa di antara populasi chipmunks di Colorado di Amerika Serikat Barat Daya, depresi perkawinan sedara lebih serius pada populasi terisolasi dengan aliran gen yang lebih terbatas. Para peneliti yang terlibat dalam studi jangka panjang tentang burung pipit lagu atau Melospidia melodia telah menandai individu dan mendokumentasikan silsilah mereka selama beberapa generasi. Sehingga peneliti juga mendapatkan koefisien perkawinan sedara dari kebanyakan individu. Populasi burung tersebut jatuh atau sangat menurun pada tahun 1989 dengan 206 individu mati dan hanya 10 individu yang masih hidup. Setiap burung pipit dengan koefisien perkawinan sedara 0,0625 atau lebih tinggi akan mati. Sebaliknya, 10 individu yang selamat memiliki koefisien perkawinan sedara rata-rata hanya 0,065. Hasil yang paling pasti berasal dari studi populasi kupu-kupu di Finlandia, di mana Ilik Sayeri dan rekan-rekannya memeriksa 42 subunit populasi kupu-kupu Pritila Glanville atau Melite Sinkia yang tinggal di lepas pantai barat daya Finlandia. Kupu-kupu ini merupakan spesies di mana perkawinan sedara adalah faktor penyebab kepunahan populasi di Finlandia Selatan. Heterozigositas dan juga perkawinan sedara harus berkorelasi langsung. Ketika perkawinan sedara meningkat, heterozigositas harus menurun. Sebaliknya, ketika perkawinan sedara menurun, heterozigositas meningkat. Lalu, betina yang lebih homozigot atau betina kupu-kupu yang lebih homozigot ini dan mungkin lebih kawin sedara memiliki rentang hidup yang lebih pendek, tingkat keberhasilan penetasan yang lebih rendah, dan juga larva yang lebih kecil dan kurang memungkinkan untuk hidup. Selanjutnya ada pada burung pelatuk pipit merah atau Picoides borealis yang terancam punah di Amerika Serikat bagian tenggara. Peneliti mencatat bahwa perkawinan sedara menghasilkan penurunan tingkat penetasan yang signifikan dan penurunan kelangsungan hidup burung yang remaja. Juga meninjau berbagai studi tanaman. Keller dan Waller menemukan bahwa pada tanaman, perkawinan sedara mempengaruhi kualitas benih, perkecambahan, kelangsungan hidup, dan ketahanan tanaman terhadap sebuah stres. Berdasarkan beberapa penelitian tersebut, hasil penelitian konsisten dengan temuan atau tinjauan yang lebih baru yang telah mengkonfirmasi bahwa depresi perkawinan sedara tidak hanya mengurangi sifat-sifat yang terkait dengan kebugaran awal, misalnya kelangsungan hidup makhluk hidup remaja, tetapi juga mengurangi kebugaran keseluruhan sepanjang hidup makhluk hidup. Lalu, dalam survei ekstensif studi populasi burung dan mamalia, ahli genetika konservasi Lucas Keller dan Donald Waller menetapkan bahwa efek perkawinan sedara menyebar luas, mempengaruhi berat lahir, kelangsungan hidup, reproduksi, ketahanan terhadap penyakit, dan juga tekanan lingkungan. Materi selanjutnya, materi 5.5.3, yaitu depresi perkawinan bukan sedara atau di luar kerabat, yang biasa disebut juga outbreeding. Meskipun biasanya kurang signifikan dalam efeknya atau mungkin kurang dipelajari, daripada depresi perkawinan sedara, masalah depresi perkawinan di luar kerabat layak juga untuk disebutkan, baik untuk mendefinisikan konsep dan untuk mencatat karakteristik populasi yang mungkin menderita akibat dampaknya. Nah, ketika individu dari populasi kawin sedara kawin dengan individu dari populasi lain dari spesies yang sama atau outbreed, mereka dapat menurun kebugarannya karena kombinasi genetik mereka sendiri
mengalami gangguan. Depresi outbreeding yang paling umum terjadi adalah pada tanaman, terutama pada populasi yang telah mengembangkan tingkat tinggi penyerbukan sendiri atau selfing. Selfing ini melakukan penyerbukan sendiri secara buatan untuk mendapatkan genotip yang lebih homozigot. Selfing menguntungkan di mana penyerbuk berada pada kepadatan rendah dan kemungkinan penyerbukan yang menyertainya juga rendah. Tetapi populasi selfing sering menunjukkan penurunan kinerja reproduksi dan juga penurunan kekuatan ketika disilangkan dengan populasi yang berbeda. Submateri berikutnya 5.6 genetika lanskap dan fragmentasi habitat. Materi 5.6.1 fragmentasi habitat, ancaman genetik bagi populasi besar dan kecil. Fragmentasi habitat adalah salah satu pendorong krisis kepunahan saat ini yang mengakibatkan hilangnya habitat secara keseluruhan, pengurangan ukuran patch habitat, dan peningkatan isolasi patch habitat sebagai fragmen habitat. Populasi tumbuhan dan hewan yang tersisa di fragmen tersebut telah berkurang dan populasi yang lebih terisolasi secara genetik kurang beragam daripada di daerah habitat yang lebih besar dan lebih berdekatan. Habitat yang terfragmentasi mungkin tidak dapat mendukung populasi tanaman yang cukup besar untuk menjaga keseimbangan antara mutasi atau yang memberikan kontribusi materi genetik baru, serta penyimpangan genetik atau yang mengakibatkan fiksasi dan hilangnya materi genetik. Lalu, fragmen tersebut mungkin terlalu terisolasi untuk memungkinkan aliran gen yang cukup untuk mengisi kembali alel yang telah hilang. Hal ini berarti bahwa di lanskap yang terfragmentasi, bahkan spesies umum mungkin telah mencapai ambang kritis dalam ukuran populasi atau patch. Oleh karena itu, langkah-langkah mitigasi fragmentasi habitat ini sangat diperlukan. Efek seperti itu ini akan sangat kuat terutama bagi spesies yang bersifat obligate outcrosser atau tidak cocok hidup sendiri, karena fragmentasi habitat yang dapat mengurangi ukuran populasi juga akan mengurangi jumlah pasangan bagi individu tersebut untuk melangsungkan perkawinan. Materi 5.6.2 diferensiasi genetik yang diinduksi lanskap. Interaksi antara hilangnya keragaman genetik dan juga fragmentasi habitat telah memunculkan cabang baru studi genetik yang dikenal sebagai genetika lanskap, dengan aplikasi beragam untuk banyak masalah praktis dalam konservasi. Genetika lanskap membahas pengukuran aliran gen dengan aplikasi yang menyertai masalah konservasi menggunakan dua pendekatan. Seperti yang diungkapkan Stephanie Meynell, salah satu pelopor genetika lanskap dan rekan-rekannya, dua langkah kunci genetika lanskap adalah deteksi diskontinuitas genetik dan korelasi diskontinuitas. Habitat perkembangbiakan burung pipit emas atau Setopagas rhizovaria yang terancam punah terfragmentasi di seluruh wilayah perkembangbiakannya di negara bagian Texas, Amerika Serikat. Dalam studi peneliti tentang spesies ini, ahli biologi Dennis Lindsay dan rekan-rekannya memperkirakan bahwa fragmentasi habitat akan menyebabkan berkurangnya aliran gen antar populasi, dan dikombinasikan dengan penurunan ukuran populasi akan mengakibatkan berkurangnya keragaman alel dan heterozigositas dalam populasi. Submateri berikutnya 5.7 mengelola keanekaragaman genetik dalam populasi liar. 5.7.1 mengimpor keanekaragaman genetik, restorasi genetik populasi. Meskipun tersebar luas, populasi terfragmentasi di banyak daerah, termasuk di Swedia Selatan. Satu populasi terisolasi di Swedia, telah lama terkurung di jalur pantai padang rumput sepanjang 1 km dan lebar 50-200 meter, yang telah diisolasi dari populasi lain selama lebih dari 1 abad. Populasi ini menurun pada tahun 1960-an dan kemudian mulai menunjukkan proporsi yang tinggi dari keturunan cacat dan lahir mati ditambah dengan variabilitas genetik yang rendah. Keduanya merupakan tanda dari depresi perkawinan sedarah. Pada tahun 1992,
Thomas Madsen dari University of Sydney, Australia, dan rekan-rekannya mencoba penyelamatan genetik dari populasi ini dengan cara menangkap 20 jantan dewasa dari populasi yang lebih besar dan lebih bervariasi secara genetik dan melepaskan mereka ke dalam populasi di Swedia. Tetapi setelah hanya 4 tahun mereka mengamati, terdapat peningkatan dramatis dalam jumlah jantan dewasa yang baru saja direkrut ke dalam populasi. Variabilitas genetik dalam populasi juga meningkat pesat. Proporsi keturunan yang lahir mati juga turun secara tiba-tiba. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa sebelumnya populasi yang terisolasi ini berada di ambang kepunahan sebelum pengenalan atau penambahan pejantan baru. Madsen dan rekan-rekannya menyimpulkan, memperkenalkan gen baru dari populasi yang berbeda memungkinkan populasi membuat pemulihan yang dramatis. Saya akan menjelaskan mengenai materi terakhir, yaitu mengelola keanekaragaman genetik dalam populasi penangkaran dan penerapan informasi genetik dalam konservasi. Nah, slide selanjutnya yaitu 58.1, yaitu bagian dari mengelola keanekaragaman genetik dalam populasi penangkaran, yaitu mengukur biaya adaptasi penangkaran. Nah, dalam analisisnya tentang upaya yang gagal untuk membangun populasi kalkun liar X domestic hybrida atau Meleagris gelopapo di Missouri, Amerika Serikat. Nah, Aldo Leopold mengaitkan kegagalan tersebut dengan perbedaan spesifik dalam perilaku antara kalkun hibrida dibesarkan di penangkaran dan kalkun liar. Nah, dia mencatat bahwa kalkun domestik lebih jinak dibesarkan di awal musim dan sebagai anak ayam. Nah, bertebaran ketika ayam betina membunyikan alarm, anak ayam kalkun liar ini bersembunyi. Nah, untuk mengomentari kegagalan ini, Leopard berkata, kalkun liar waspada dan pemalu yang merupakan karakteristik menguntungkan dalam menghindari musuh alami dan manusia. Mereka berkembang biak pada musim yang menguntungkan tahun ini. Nah, anak ayam dan anak-anaknya secara otomatis bereaksi terhadap bahaya dengan cara yang melindungi diri. Nah, keberhasilan reproduksi tinggi. Nah, burung dari strain domestik di sisi lain beradaptasi secara berbeda. Banyak dari reaksi fisiologi dan karakteristik psikologis mereka menguntungkan keberadaan di lumbung, tetapi dapat menghalangi keberhasilan di alam liar. Nah, upaya reintroduksi kalkun menggunakan kalkun penangkaran diulang secara luas di seluruh Amerika Serikat. Nah, dengan pengecualian Michigan Utara, di mana populasi yang dibesarkan di dalam negeri benar-benar membangun dirinya di alam luar. Nah, semua upaya tersebut gagal. Nah, si kalkun kemudian didirikan kembali di seluruh wilayah Amerika Serikat di mana mereka telah dimusnahkan, tetapi dengan menggunakan individu dari populasi yang ditranslokasi di daerah lain, bukan ternak. Nah, masalah yang dijelaskan Leopold pada kalkun ada di setiap populasi penangkaran. Ini adalah masalah adaptasi terhadap penangkaran. Nah, semakin hewan terbiasa liar dengan lingkungan penangkaran, mereka semakin kecil kemungkinan mereka untuk bertahan hidup jika dikembalikan ke alam liar. Nah, masalahnya adalah lazim saat ini dalam upaya untuk menggunakan stok hasil penangkaran untuk melengkapi populasi yang bernilai komersial dan dipanen yang stok liarnya menurun. Nah, efek merugikan pada kinerja reproduksi di alam liar semakin jelas. Misalnya keberhasilan reproduksi seumur hidup dan kebugaran keseluruhan Trout steelhead menurun drastis hanya dalam 2 generasi domestik. Nah, pemeliharaan di lingkungan pembenihan mengurangi kemampuan reproduksi sebesar kurang lebih 40% per generasi yang dipelihara di penangkaran ketika ikan dipindahkan ke lingkungan alami. Seperti yang dikatakan secara belak-belakan oleh para penyelidik, data kami menunjukkan penurunan tajam dalam keberhasilan reproduksi mengikuti waktu yang sangat singkat di penangkaran. Nah, data ini sangat cocok dengan kurva yang menurun secara eksponensial, penurunan kebugaran 37,5% per penangkaran. Generasi yang dipelihara menunjukkan bahwa penurunan kebugaran ikan yang dipelihara sangat cepat. Nah, studi-studi ini
Nah, studi-studi ini menunjukkan bahaya adaptasi genetik atau GA untuk penangkaran yang dapat digambarkan secara matematis seperti pada gambar tersebut. Nah, S merupakan diferensiasi seleksi di penangkaran, H2 merupakan heritabilitas atau genetik adiktif variasi untuk kebugaran reproduksi, Y dalam Y garis miring L adalah jumlah generasi di penangkaran atau dinyatakan dalam tahunan. Y perpanjangan generasi L. NE adalah ukuran populasi efektif yang sekarang sudah dikenal. Sedangkan MI merupakan proporsi materi genetik yang berasal dari imigran atau hewan baru. Nah, pada generasi ke-1, meskipun sekilas merupakan persamaan yang menakutkan, kita dapat mulai memahami hubungan dan penerapannya dengan berkonsentrasi terlebih dahulu pada upaya seorang ahli biologi konservasi yang bekerja sebagai manajer penangkaran. Nah, tujuan dasarnya untuk mengurangi nilai GA Nah, dapat dilihat kembali tujuan dasarnya adalah dapat dilihat kembali persamaan tersebut dan pertimbangkan apa yang dapat dilakukan ahli biologi untuk meminimalkan nilai GA. Nah, ahli biologi tersebut dapat mengurangi jumlah waktu di penangkaran atau mengurangi jumlah Y per L iterasi. Yang kedua yaitu mengurangi kekuatan seleksi di penangkaran atau nilai S, menyamakan ukuran keluarga sehingga terjadi seleksi hanya dalam keluarga, atau juga mengurangi kekuatan seleksi di penangkaran. Nah, yang terakhir yaitu menambahkan lebih banyak imigran atau individu yang tidak terkait dari populasi liar atau tawanan untuk memperlambat laju adaptasi. Nah, tindakan 3, menyamakan ukuran keluarga harus mengurangi seleksi untuk penangkaran atau cara penerapan tindakan 2. Nah, pada tingkatan eksperimental menemukan bahwa menyamakan ukuran keluarga pada lalat buah memang menghasilkan pengurangan yang diharapkan dalam kekuatan seleksi untuk penangkaran, tetapi menghasilkan sedikit peningkatan dalam keberhasilan reintroduksi dan tidak mencegah efek merugikan substansi pada reintroduksi ke liar dari kondisi penangkaran jinak. Nah, meskipun semakin sulit untuk menerapkan tindakan 4 dengan menangkap lebih banyak individu liar untuk menambah populasi penangkaran atau imigran ke populasi penangkaran tertentu, tidak perlu datang dari stok liar. Nah, dengan rencana pengelolaan penangkaran yang dirancang dengan baik yang melibatkan pemindahan hewan dari satu kebun binatang ke kebun binatang lainnya, hewan itu dari satu wilayah dapat bertindak sebagai pendiri ke wilayah lain tempat mereka pertukaran. Memahami maksud metode dan ruang lingkup rencana pengelolaan tersebut sangat penting jika kita ingin memahami secara populasi penangkaran diintegrasikan ke dalam strategi konservasi di seluruh dunia saat ini. Nah, selanjutnya yaitu 5.8.2 merupakan bagian dari yang pertama tadi, yaitu penangkaran yang dikelola mengurangi efek perkawinan sedarah di penangkaran. Nah, upaya modern tidak lagi merupakan petualangan yang serampangan. Nah, seringkali kebetulan yang menjadi ciri di masa lalu. Nah, mereka sekarang direncanakan dengan hati-hati. Inisiatif ilmiah internasional yang dilaksanakan dengan tepat menggunakan catatan yang cermat tentang peristiwa perkawinan di masa lalu dan teknologi dan keahlian ilmiah di tingkat tinggi untuk pemuliaan yang direncanakan saat ini dan di masa depan. Nah, pada tahun 2016, Asosiasi Kebun Binatang dan Akuarium mengawasi rencana pengembangbiakan dan pengelolaan untuk lebih dari 450 spesies dan akan terus bertambah. Nah, banyak program pengelolaan penangkaran dilakukan hanya untuk memasuk individu spesies tertentu ke kebun binatang yang ada
yang ada dan fasilitas lainnya tanpa berdampak lebih lanjut pada populasi liar. Nah, program pemeliharaan seperti ini tidak selalu melibatkan spesies yang terancam punah dan mungkin tidak pernah memiliki peran dalam pemulihan populasi liar. Tetapi dalam peneliti juga tidak dapat memprediksi dengan pasti di mana, kapan, dan dalam populasi apa pemulihan suatu hari nanti mungkin diperlukan. Nah, telah dipelajari dari kalkun dan ikan trout bahwa perilaku adaptasi terhadap penangkaran merugikan kelangsungan hidup dan keberhasilan reproduksi di alam liar. Nah, pengolahan populasi yang kemungkinan akan tetap berada di penangkaran untuk waktu yang lama juga harus mengolah pertimbangan genetik, terutama pengurangan efek kawin sedara. Nah, anggota populasi penangkaran harus mempertahankan keragaman genetik sebanyak mungkin dari nenek moyang mereka yang ditangkap di alam liar untuk mengatasi lingkungan alami dan asing. Dan pengurangan depresi perkawinan sedara yang penting untuk mempertahankan kelangsungan hidup dan vitalitas yang tinggi di antara populasi penangkaran selama mungkin. Tetap di penangkaran. Nah, strategi penangkaran yang terkoordinasi secara global dapat menyebabkan introduksi kembali ke alam liar di masa depan untuk melengkapi populasi liar yang ada atau membangun yang baru. Nah, strategi ini telah mengambil bentuk program Species Survival Plan dan Population Management Plan atau PMP di Amerika Utara. Dan rekan-rekan mereka yaitu European Space Program atau EEF dan European Statbook atau ESB. Semuanya yang merupakan program manajemen kooperatif di mana kebun binatang mengkoordinasikan upaya penangkaran untuk ratusan spesies. Nah, informasi rinci tentang setiap spesies disimpan dalam database yang disebut dengan Studbox. Nah, yang berisi semua informasi yang diketahui tentang setiap individu dalam populasi penangkaran, termasuk hubungannya dengan individu penangkaran lainnya. Nah, Studbox juga menyediakan data untuk analisis silsilah yang memungkinkan manajer menentukan kekerabatan individu dalam populasi penangkaran. Nah, berdasarkan pengetahuan tentang kekerabatan ini, manajer juga dapat mengevaluasi prioritas pemulihan individu dan merencanakan strategi perkawinan yang meminimalkan perkawinan sedara dan melestarikan keragaman genetik. Nah, untuk melihat bagaimana analisis tersebut dapat menginformasikan rencana pengelolaan pemulihan, pertimbangan satu spesies, dan pengolahan di penangkaran. Nah, pada poin selanjutnya yaitu tentang 5.8.3 OKAPI menganalisis parameter manajemen penangkaran. Nah, di sini juga terbagi menjadi 5.8.3.1 yaitu tentang sejarah dan konteks. Nah, signifikasi populasi okapi penangkaran okapi atau okapi johnstoni dapat dengan mudah menjadi spesies poster untuk upaya penangkaran global. Hanya menghuni hutan tropis lembab yang matang di Afrika. Semua populasi liar okapi saat ini hidup dalam satu negara di Afrika, Republik Demokrat Kongo atau DRC sebelum Zaire, meskipun beberapa cagar alam besar didirikan di RDK, termasuk 4 situs warisan dunia. Penegakan batas cagar alam dan perlindungan spesies di dalam cagar alam tidak pernah aman. Nah, cagar alam dan perlindungan spesies di dalam cagar alam tersebut tidak pernah aman. Nah, cagar alam tersebut rentan ketika didirikan dan situasinya bertambah buruk dengan meningkatnya pertumbuhan populasi manusia dan imigrasi pengungsi ke dalam cagar alam dan sekitarnya. Nah, populasi okapi menurun sebagai akibat dari tebang dan bakar budidaya dan suksesi hutan berikutnya terkait dengan aktivitas manusia tersebut. Nah, lebih buruk lagi, pemerintah DRC menjadi tidak stabil oleh perang saudara dan serangan negara-negara tetangga yang mendukung pasukan pemberontakan pada tahun 1990-an. Nah, selama waktu itu pemberontakan menguasai bagian timur DRC tempat cadangan berada. Nah, pada akhir 1990-an markas 3 dari 4 situs warisan dunia dijarah. Semua peralatan teknis dan kendaraan dicuri. Nah, beberapa penjaga taman juga terbunuh.
Nah, dalam menghadapi ketidakstabilan seperti itu, dana konservasi dari organisasi Barat menurun. Nah, permusuhan terbuka dalam perang saudara berakhir pada tahun 2003 dan negara telah bergerak menuju stabilitas politik, tetapi kerusuhan sipil masih ada dan upaya konservasi DRC tetap tidak pasti. Nah, terutama mengenai perlindungan taman yang ada dan populasi okapi di dalamnya. Pada tahun 2012 kelompok milisi bersenjata melepaskan tembakan ke markas proyek konservasi okapi. Nah, yang terletak di Timur DRC menewaskan 6 orang dan 13 dari 14 okapi atau duta besar yang dipamerkan di pusat itu. Nah, berbeda dengan bahaya kehidupan di DRC, okapi telah berkembang di penangkaran di tempat lain, meningkatkan umur panjang dan kesuburan tinggi, dan seorang terwakili sebagai di kebun binatang seluruh dunia. Nah, database buku pelajaran okapi disimpan di kebun binatang Antwerpen atau di Belgia, salah satu kebun binatang tertua dan paling terkenal di dunia. Itu adalah kebun binatang di Antwerpen tempat okapi pertama kali dikembangbiakan. Nah, ini merupakan okapi atau okapi betina atau oni, anak sapi ke-50 yang lahir di kebun binatang Antwerpen di Belgia. Kehormatan tersebut pantas untuk kebun binatang Antwerpen karena merupakan kebun binatang pertama di dunia yang berhasil memelihara okapi di penangkaran. Data buku studi seperti yang disimpan di kebun binatang Antwerpen digunakan untuk mengembangkan analisis silsilah untuk program penangkaran di seluruh dunia untuk banyak spesies. Nah, saat ini perkawinan hewan dalam populasi penangkaran dengan hati-hati direncanakan dan dicatat untuk digunakan dalam analisis silsilah berkelanjutan dari populasi penangkaran. Nah, data buku studi digunakan untuk mengidentifikasi prioritas pemuliaan setiap hewan, meminimalkan perkawinan sedara, dan mengurangi hilangnya keragaman genetik pada populasi penangkaran yang dikelola. Nah, yang selanjutnya yaitu analisis silsilah dan kekerabatan. Nah, menggunakan data studi bulk, analisis silsilah dapat melacak hubungan di antara anggota keluarga, baik yang masih hidup maupun yang historis. Nah, silsilah mengikuti individu pendiri yang membentuk populasi baru dan keturunan mereka di setiap generasi melalui individu-individu dari generasi baru. Nah, pada gambar tersebut ini merupakan suatu analisis silsilah sederhana. Nah, dalam gambar tersebut merupakan contoh umum diagram silsilah sederhana. Nah, kotak mewakili laki-laki dan lingkaran mewakili perempuan. Nah, dalam contoh ini orang tua pendiri yang ditangkap secara liar menghasilkan anak-anak laki-laki dan perempuan. Nah, keturunan jantan tidak kawin tetapi betina kawin dan jantan yang tidak berkerabat atau menghindari perkawinan sedara untuk menghasilkan 4 keturunan, 2 jantan dan 2 betina. Nah, selanjutnya pada gambar ini representasi diagram kekerabatan K antara orang tua dan keturunannya. Huruf dalam kotak mewakili alel dari setiap individu. Nah, P C dan PD keturunan 0 berbanding 50 dan 0 berbanding 50, 0 berbanding 25. Dengan demikian Anda dapat melihat bahwa kekerabatan saudara keturunan biasanya bernilai 0,25. Nah, kekerabatan umum lainnya di dalam silsilah khas ditunjukkan pada tabel tersebut. Nah, yang selanjutnya yaitu populasi rata-rata kekerabatan. Seperti pada rumus berikut, keterangannya yaitu MKI atau min kekerabatan individu ke-1, KIJ atau kekerabatan individu I dengan individu J, N adalah jumlah individu dalam populasi. Dengan demikian, setiap individu dalam hal ini, setiap okapi akan memiliki MK sendiri dan K sendiri untuk setiap individu lainnya. Nah, untuk memperluas nilai analisis silsilah asli, nilai MK untuk setiap kombinasi berpasangan individu dalam populasi penangkaran dapat dicatat dalam konfigurasi matriks seperti pada tabel selanjutnya. Nah,
Sama seperti kita dapat menentukan rata-rata kekerabatan individu satu sama lain, kita juga dapat menemukan nilai kekerabatan rata-rata. Nah, kekerabatan rata-rata dari tabel kerabat umum dalam silsilah khas. Nah, seperti pada tabel tersebut. Nah, ini merupakan matrik kekerabatan tiap individu okapi dengan semua individu okapi lainnya. Nah, selanjutnya yaitu kekerabatan dan inbreeding. Nah, perkawinan sedarah atau perkawinan kerabat menjadi perhatian manajemen genetik karena mengurangi variasi. Sementara pengelola populasi liar harus terutama memperhatikan ancaman yang terkait dengan variasi lingkungan dan bencana. Pengelolaan populasi penangkaran harus fokus pada menghindari kerusakan genetik populasi yang dapat diperburuk oleh perkawinan sedarah. Nah, koefisien inbreeding individu sama dengan kekerabatan antara orang tua, jadi F KIJ, di mana I sir dan J adalah dam. Nah, jika orang tua individu sama sekali tidak ada hubungan keluarga, kekerabatan mereka satu sama lain dengan O, mereka memiliki hubungan kemungkinan 0% untuk berbagi alel satu sama lain. Berbagi alel apapun yang identik berdasarkan keturunan. Nah, akibatnya setiap keturunan individu yang mereka hasilkan akan memiliki peluang 0% untuk memiliki kedua alel yang identik berdasarkan keturunan, sehingga koefisien perkawinan sedarahnya adalah 0. Nah, kita juga dapat menggunakan data yang sama untuk menentukan ukuran lain yang berharga dari genetik populasi. Ukuran itu disebut keanekaragaman gen atau keanekaragaman gen GD, jangan dikelirukan untuk konsep keanekaragaman genetik. Nah, ini merupakan ukuran tingkat keragaman genetik yang paling umum digunakan dalam populasi penangkaran, terutama di kebun binatang, oleh pengelola populasi. Nah, selanjutnya yaitu menurut definisi keragaman gen adalah probabilitas bahwa dua alel dari lokus yang sama yang diambil sampelnya secara tidak acak dari populasi tidak akan identik berdasarkan keturunannya. Artinya keragaman gen benar-benar nama lain dan cara pandang lain. Konsep yang kami perkenalkan sebelumnya, konsep heterozigositas dan diharapkan HE. Namun jika seorang manajer di populasi dipersenjatai dengan data analisis silsilah, dia tidak perlu kembali ke perhitungan teoritis HE untuk menentukan ukuran keragaman gen. Nah, perkiraan jauh lebih mudah karena ada hubungan langsung yang sederhana antara keragaman gen atau GD dan nilai MK yang telah dihitung sebelumnya. Hubungan itu adalah GD minus 1 minus MK. Jika populasi rata-rata kekerabatan MK tinggi, maka sebagian besar individu kekerabatan dan keragaman gen rendah. Atau jika MK rendah, populasi mengandung proporsi individu yang tidak terkait yang lebih besar dan keragaman gen yang lebih tinggi. Yang selanjutnya yaitu 5.8.4 mengolah populasi penangkaran untuk mempertahankan keanekaragaman genetik. Terbagi lagi menjadi tujuan dan kendala dalam manajemen penangkaran. Manajer populasi penangkaran tidak peduli seberapa berdedikasi, berpengalaman dan terampil tidak dapat mempertahankan keragaman genetik populasi secara keseluruhan, misalnya keragaman alelnya, tanpa batas di lingkungan penangkaran. Terlepas dari hilangnya keragaman genetik secara keseluruhan, manajer dapat dengan berfokus pada mempertahankan nilai metrik genetik tunggal, keragaman gen yang ditentukan sebelumnya atau GD, dan mempertahankan jenis variasi genetik lainnya secara kolateral melalui upaya mereka untuk mempertahankan GD. Nah, secara khusus pengelolaan populasi penangkaran dapat memanipulasi karakteristik populasi yang mempengaruhi tingkat di mana GD hilang atau dipertahankan. Nah, di antara karakteristik ini adalah ukuran populasi awal jumlah pendiri, ukuran populasi efektif, ukuran populasi target, laju pertumbuhan populasi, dan waktu generasi. Nah, pendiri ukuran populasi awal atau jumlah pendiri dapat digunakan untuk memperkirakan keragaman gen pada saat populasi ditemukan atau GDT kecil sama dengan 0. Kita dapat menyatakan hubungannya sebagai GDT kecil sama dengan 0 sama dengan 1 minus 1/2N. Nah, di mana N
N adalah jumlah pendiri yang lahir di alam liar atau diasumsikan memiliki alel unik tidak terkait. Nah, ukuran populasi efektif, diingat bahwa ukuran populasi efektif atau NE adalah ukuran ideal populasi kawin acak yang tunduk pada tingkat penyimpangan genetik yang sama dengan populasi aktual yang dipertimbangkan. Nah, hubungan antara keberagaman gen pada waktu T dan ukuran populasi efektifnya adalah GDT sama dengan 1-1/2 NE. Yang selanjutnya yaitu strategi menghindari inbreeding. Nah, ingatlah bahwa inbreeding F mengikat homozigositas dalam suatu populasi dan mengurangi heterogenesi rata-rata keberagaman GD, sehingga F sama dengan 1 minus GD. Selanjutnya yaitu rata-rata strategi pemuliaan kekerabatan. Nah, strategi yang lebih efektif adalah memilih perkawinan antara hewan penangkaran yang meminimalkan populasi kekerabatan rata-rata MK daripada meminimalkan kekerabatan individu. Nah, memverifikasi kemajuran strategi ini dengan membandingkan hasil dari berbagai desain kawin melalui simulasi komputer. Nah, selanjutnya pada gambar tersebut merupakan dua populasi menunjukkan frekuensi yang berbeda dari 4 alel yang sama yaitu A, B, C, dan D. Nah, berdasarkan data dari Eslong Association of Zoo and Aquarium Design Format oleh MJ Bigelow dalam populasi 2, alel B, C, dan D jarang terjadi relatif terhadap alel A. Peningkatan frekuensi alel ini dalam populasi 1 memberikan populasi satu tingkatan keragaman gen yang lebih tinggi Ingat hubungan terbalik antara kekerabatan rata-rata dengan kekerabatan gen, nah yaitu 1 minus MK sama dengan GD. Nah, jika populasi berarti kekerabatan diminimalkan, keragaman gen yaitu dimaksimalkan. Meminimalkan populasi berarti kekerabatan, dengan kata lain menurunkan rata-rata kekerabatan rata-rata populasi dapat dicapai dengan membiarkan individu dengan nilai kekerabatan rata-rata rendah karena hewan ini paling sedikit berhubungan dengan yang lain dalam populasi. Nah, sebaliknya mencegah kawin individu dengan nilai kekerabatan rata-rata tinggi memiliki efek yang sama. Nah, ingatlah bahwa nilai kekerabatan rata-rata individu hewan MK mencerminkan keterkaitan rata-rata dengan semua individu lain dalam populasi penangkaran. Nah, hewan dengan nilai kekerabatan rata-rata tinggi berhubungan dengan banyaknya individu dan dengan demikian bahwa banyak alel yang sama. Tetapi hewan dengan nilai kekerabatan rata-rata rendah memiliki sedikit kekerabatan dalam populasi dan membawa lebih sedikit alel umum. Ketika kita memilih individu untuk pasangan pembiakan, penting juga untuk mencocokkan kekerabatan rata-rata individu tersebut. Nah, yang selanjutnya yaitu penerapan informasi genetik dalam konservasi. Nah, yang pertama 5.9.1 yaitu pertimbangan umur garis besar. Nah, penerapan pemahaman dan teknik genetik dalam konservasi yang telah kita bahas sejauh ini bervariasi, tetapi secara dapat dikelompokkan menjadi 6 kategori. Yang pertama yaitu klasifikasi berkaitan taksonomi dan filogeni antara populasi. Yang kedua yaitu penetapan unit pengelolaan populasi berdasarkan kriteria genetik. Yang ketiga yaitu estimasi aliran gen dan menyebar antar populasi. Yang keempat yaitu penentuan waktu sejak kemacetan genetik masa lalu dalam suatu populasi atau waktu sejak diferensiasi yang signifikan antara populasi. Yang kelima yaitu pemahaman pola ekologi reproduksi. Dan yang keenam yaitu menemukan sumber asli produk satwa liar, merupakan isu penting dalam penegakan hukum yang melindungi satwa liar dari eksploitasi komersial. Nah, kita telah dapat melihat contoh aplikasi ini dalam berbagai cara, tetapi sekarang mari kita lihat buat aplikasi dan contoh spesifik secara untuk kategori konseptual ini untuk lebih memahami berbagai hal yang dapat dilakukan analisis genetik dalam upaya konservasi.
Nah, yang selanjutnya yaitu analisis genetik dapat mengklasifikasi keterkaitan taksonomi dan filogeni. Nah, klasifikasi keterkaitan dan taksonomi memiliki implikasi untuk salah satu pertanyaan yang paling besar dalam biologi konservasi. Nah, ada beberapa spesies. Dengan demikian, penilaian taksonomi adalah salah satu aplikasi yang paling penting dari genetika konservasi. Sampai tahun 1970-an, ahli taksonomi mengklasifikasikan spesies, subspesies, dan unit taksonomi lainnya menggunakan karakteristik morfologi spesimen hidup atau diawetkan. Nah, seringkali dari sampel yang sangat kecil. Nah, ketidakpastian sistematis dan taksonomi besar, tetapi kepentingan terbatas di luar lingkaran profesional seperti yang telah kita lihat sebelumnya di Amerika Serikat. Nah, semua ini berubah dengan disahkannya Endangered Species Act atau ESA pada tahun 1973. Nah, undang-undang tersebut memperluas perlindungan hukum untuk spesies dan subspesies, membuat penentuan taksonomi menjadi masalah hidup dan mati. Juga sebagian besar perlindungan hukum dan kriteria tentang hukum. Nah, Genetic Stephen mengungkapkan kepolosan ilmu taksonomi di tahun-tahun sebelumnya. ESA Amerika Serikat menulis ketika perbedaan taksonomi menjadi dasar untuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang Spesies menjadi dasar untuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang Spesies terancam punah pada tahun 1973. Nah, yang selanjutnya yaitu analisis genetik dapat menentukan unit pengelolaan populasi terfragmentasi. Nah, salah satu pertanyaan mendasar biologi konservasi yang selanjutnya yaitu atas dasar apa kita mengidentifikasi dan membatasi unit pengelolaan populasi yang berarti terutama populasi prioritas konservasi. Nah, sedemikian rupa sehingga rencana pengelolaan kita sensitif dan sesuai dengan perbedaan nyata dalam subunit populasi. Inilah sebabnya mengapa melakukan FST yang sebelumnya dikenalkan dalam penelitian tentang genetic landscape. Nah, pada bab tersebut merupakan matrik yang sangat penting dalam banyak aspek konservasi. Perbedaan genetik dalam subpopulasi yang dapat diukur dengan FST dapat memberikan kriteria objektif untuk mendefinisikan unit manajemen populasi. Nah, kita juga dapat menghargai nilainya dalam bentuk dua contoh tersebut. Nah, negara India menampung lebih dari setengah populasi dunia gajah Asia yang terancam punah atau Elephant maximus, tetapi populasinya terfragmentasi dan terpisah secara luas. Dengan menganalisis urutan wilayah kontrol DNA mitokondria serta 6 penanda mikrosatelit DNA nuklir, ilmuwan konservasi TNC, Vidya dan rekan-rekannya memeriksa struktur genetik gajah dari seluruh negeri, mengidentifikasi 4 unit populasi otonom secara demografis, unit India Timur Laut, nah unit India Tengah, dan 2 unit genetik yang berbeda di India Selatan. Nah, Nigleris dan Anomalai Periyar yang harus dikelola secara terpisah berdasarkan keunikan genetiknya. Unit yang diidentifikasi secara genetik berbeda dari unit manajemen yang diusulkan pemerintah yang telah dipengaruhi oleh pertimbangan politik. Nah, teknik genetik yang telah digunakan dengan cara yang sama dalam upaya untuk menentukan unit populasi dan sesuai untuk mengelola di Murata Marmer seperti pada gambar yang di sini. Murata Marmer atau Brachyrampus moratus dari pantai Pasifik Kanada dan Amerika Serikat. Nah, spesies burung ini yang terancam punah yang mencari makan di perairan lepas pantai tetapi bersarang di pohon-pohon besar di hutan tua. Nah, analisis genetik DNA mitokondria di Murrell telah memungkinkan ahli biologi konservasi untuk mengidentifikasi segmen populasi yang terpisah dan berbeda secara genetik yang dapat berfungsi sebagai unit manajemen populasi dan pembantu dalam mengembangkan rencana pemulihan unit khusus. Yang selanjutnya yaitu analisis genetik dapat menentukan tingkat aliran gen antar populasi. Nah, aliran gen merupakan pertimbangan penting dalam konservasi tanaman
tanaman karena seringkali rendah pada populasi kecil spesies tanaman langka dan endemik. Nah, semakin banyak ahli biologi konservasi yang mampu menilai aliran gen secara tidak langsung dengan memeriksa distribusi variasi genetik di antara populasinya. Misalnya, menentukan variasi seperti itu dalam 3 spesies semak abadi langka di vegetasi semak belukar atau di Florida. Tingkat aliran gen antara populasi diperkirakan dengan menghitung perbedaan antar populasi. Yang selanjutnya yaitu analisis genetik dapat mengungkapkan eksploitasi spesies yang dilindungi. Nah, pada gambar tersebut, perkiraan sejauh dan prediksi penurunan stok C di masa depan atau Pasifik Utara atau Laut Jepang Paus Minke di bawah 3 asumsi tingkat pengambilan insidental 50, 100, dan 150 paus per tahun dari tahun 1958 maju. Tingkat pengambilan idental mewakili perkiraan pengambilan dan yang diperlukan untuk menghitung frekuensi produk paus Minke sebelumnya di pasar Jepang dan Korea. Nah, dan perkiraan konservatif yang lebih rendah yaitu 50 paus per tahun. Jika terjadi perkiraan yang terlalu tinggi atau penegakan hukum yang lebih efektif, Undang-Undang Pelindung perhatikan bahwa terlepas dari tingkatan pengambilan insidental, stok C terus menurun hingga tahun 2050 dicetak ulang dengan izin dari Royal Society Berita Raya dari Baker CS 2000. Prediksi penurunan paus yang dilindungi berdasarkan pemantauan genetik molekuler pasar Jepang dan Korea. Nah, ini merupakan ringkasan persamaan matematik yang digunakan dalam estimasi umum keanekaragaman genetik dan ukuran populasi efektif. Nah, seperti pada gambar tersebut. Nah, sekian pemaparan dari saya. Terima kasih.